Ada 4 persiapan. Yang pertama adalah ruhiyah, ruh kita disiapkan, mental kita, kejiwaan kita disiapkan. Kemudian ilmiah, ilmu kita disiapkan. Amaliyah, rencana amal yang dilakukan di bulan Ramadan disiapkan. Kemudian jasadiah juga disiapkan. Ini 4 persiapannya kira-kira. Karena sebetulnya para ulama mengatakan ya sebetulnya ruhiyah aja cukup, karena badan yang lemah niku bisa kalah dengan iman yang kuat, kadang ngoten. Tapi tentu saja mempersiapkan 4 ini juga penting. Bapak yang dirahmati Allah, yang kemudian yang selanjutnya adalah yang kita siapkan adalah ilmiah, ilmu. Setelah imannya sudah kita siapkan, niatnya sudah kita tata, imannya sudah kita pupuk dengan amalan fardu, dengan istiqomah mengerjakan amalan fardu dan sunnah, dan banyak-banyak beristighfar, maka yang selanjutnya adalah ilmu. Kita siapkan ilmunya. Jangan sampai kita masuk Ramadan itu kita ngambang mawon, mengalir saja. Ya ampun. Kita pelajari ilmunya. Pelajari ilmu-ilmu tentang Ramadan, tentang puasa di bulan Ramadan. Faedahnya nopo, syaratnya puasa itu apa, rukun-rukunnya apa, pembatal-pembatal puasanya apa, penyebab-penyebab amalan puasa tidak diterima niku nopo mawon. Itu kita pelajari. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Rahmat Mugiono selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Keranggan. Yang kami hormati Bapak Takmir Masjid Ar-Rahmah. Yang kami hormati pula Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian Ahad pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa agama Islam dari zaman di mana manusia dianggap paling jahil sampai sekarang ini kita mengenal agama Islam, yang semoga kita selalu senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kami sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tausiah, yang ketiga mungkin ada tanya jawab, kemudian yang keempat laporan dari bendahara, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka kajian Ahad pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita beliau Al-Ustadz Ilham Ghafar. Memasuki acara yang kedua yaitu inti atau tausiah yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di majelis Ahad pagi ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus kita haturkan kepada beliau, karena beliaulah Rasul kita, Rasul yang mengajarkan kita Islam, Rasul yang mengajarkan kita tentang keimanan kepada Allah dan juga tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, semoga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad kita akan menjadi salah satu umat yang diberikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah dan dipertemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Ahad pagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya kami mohon maaf terlambat sekali. Terlambat sekali karena kata Allah tadi ketika mau berangkat kendaraan di rumah itu tidak ada semua. Jadi menunggu sedikit lebih lama, terus akhirnya memutuskan untuk ngojek saja. Nanti daripada Bapak Ibu menunggu terlalu lama gitu. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai persiapan Ramadan, karena sudah kita ketahui sendiri bahwasanya Syahrul Sya'ban itu sudah mendekati akhir. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, ketika malam hari tadi malam, Bapak Ibu kalau melihat langit malam niku bulannya nampun sudah mulai berkurang, sampun setengah malih. Artinya apa? Artinya menandakan ini sudah masuk ke seperempat akhir dari bulan Sya'ban. Nih, yang tentu saja kita ketahui bersama bahwasanya bulan-bulan Hijriyah niko didasarkan atas peredaran bulan. Maka paling gampang niteni niku nggih Bapak Ibu sekalian ketika niteni tanggalan Hijriyah niku nggih niteni bulan. Itu paling gampil. Kalau bulan purnama itu berarti pertengahan bulan. Kalau bulannya sudah mulai dari purnama kok mulai setengah habis, maka sudah sampai akhir bulan. Bapak rahmati Allah, karena Sya'ban sudah mulai berakhir, maka berarti sudah masuk, kita sudah dekat dengan gerbang Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, Sayyidus Syahr. Masuk kepada sebuah gerbang bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini materinya sebetulnya adalah materi tadhkirah. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat memahami. Tapi menika adalah tadhkirah. Tadhkirah niku pengingat. Siapa tahu saya dan Bapak Ibu lupa dengan materi ini. Saya berjudul Ramadan datang, alam riang hati senang, tak kasih tanda tanya. Gitu. Karena kalau Ramadan datang itu alam semesta itu merasakan kegembiraan luar biasa.
kegembiraan luar biasa, khusyuk ketika bulan Ramadan. Jadi kekhusyukan, kemuliaan Ramadan itu tidak hanya dirasakan manusia, tapi seluruh alam itu merasakan. Maka alam itu sudah pasti riang, senang. Nah, pertanyaannya adalah di manusia, apakah hati kita itu senang ketika menyambut Ramadan? Bisa jadi ada yang kemudian, wah wis mlebu Ramadan meneh yo. Wah mesti poso wis awan-awan. Wah wis mlebu Ramadan meneh yo. Misalkan pemilik usaha, wah wis mikir THR karyawane piye itu. Padahal sejatinya adalah ketika kita masuk Ramadan harusnya hati kita senang, hati kita riang. Kenapa? Karena ini adalah waktu di mana Allah menurunkan kitab yang menjadi pedoman kita. Waktu di mana Allah menjadikan salah satu di antara malam-malam di bulan Ramadan itu adalah malam terbaik untuk beribadah. Satu-satunya bulan yang Allah melipat gandakan pahala kita. Maka seharusnya kita senang menyambut Ramadan. Maka ini judulipun Ramadan datang, alam riang, hati senang. Nah, pertanyaannya ini. Nah, kemudian agar Ramadan tak hanya ritual, tidak hanya sekedar lewat mawon, maka kemudian kita harus mempersiapkan Ramadan dengan matang. Ramadan menikah adalah bulan yang mulia. Kenapa kok bulan mulia? Ada beberapa alasannya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Ramadan itu Sayyidus Sahar, tuannya atau komandannya para bulan-bulan yang lain. Bahasanya ngoten. Nggih. Maka Ramadan itu kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika Allah menyebutkan bahwasannya ada bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, ya, yaitu adalah 4 bulan, tidak ada Allah menyebutkan Ramadan di dalam 4 bulan tersebut. Nih, Jobi, ini dulu materinya pernah disampaikan beberapa ustadz. Bulan-bulan haram niku napa mawon Bapak Ibu? Ada 4 bulan yang disampaikan Allah sebagai bulan suci. 4 napa mawon? Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ingat tunggal? Rajab. Wah, pinter sekalian, luar biasa. Berarti mengingat dengan baik. Ada 4 bulan kata Rasulullah kalau dalam sebuah hadis, yang 3 urut, yang satunya terpisah. 4 bulannya itu Dzul Qa'dah, yang urut niku Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram niku urut. Yang satunya terpisah di bulan Rajab. Maka pertanyaannya, terus Ramadan menika berarti mboten bulan suci? Gitu? Karena tidak masuk dari 4 bulan yang disebutkan sebagai bulan haram. Nah, maka kemudian para ulama menjelaskan kenapa kok Ramadan tidak masuk 4 bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Karena Ramadan itu keutamaannya jauh lebih mulia daripada 4 bulan suci tadi. Kalau 4 bulan suci tadi, kenapa kok kemudian disebut bulan haram, bulan larangan? Sebetulnya itu asal muasalnya haram niku maksudnya haram apa? Haram berperang, haram membunuh dan sebagainya. Maka di bulan Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu dulu Rasulullah mboten perang karena dilarang untuk berperang. Ya, tapi memperbanyak ibadah dan sebagainya. Nah, Ramadan niku benten, tidak terpisah dari bulan-bulan suci ini. Ramadan punya keutamaannya sendiri. Salah satu keutamaannya ingkang saya tulis di situ, bahwa ketika bulan Ramadan datang, maka pintu surga itu dibuka dengan lebar dan pintu neraka ditutup. Hadisnya banyak nih, okay? Salah satunya adalah riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan." Ramadan akan datang kepadamu, bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, kata Rasulullah.
bulan yang penuh barokah. Ini Rasulullah yang ngendiko langsung, syahrun mubarak, sudah pasti itu. Maka keberkahan Ramadan sudah dipastikan oleh Rasulullah sendiri pun. Jadi tidak perlu mempertanyakan keberkahan Ramadan itu benar-benar. Karena Rasulullah sendiri yang menyebutkan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyaman. Farada, difardukan. Allah memfardukan bagi kamu siyamah, untuk berpuasa. Maka inilah yang kemudian menjadi landasan bahwasannya Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah fardu, wajib. Nggih. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka berdosa karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Dan apabila kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kita wajib menggantinya di hari lain karena sifatnya yang wajib. Katen. Sama dengan sholat, misalkan kita lupa, sholat durung ya. Itu ketika ingat, aku urung sholat, maka harus mengganti, sama, mengkodok. Ya, puasa pun juga demikian. Ketika tidak mau puasa, maka kita mengkodok di hari lain, di bulan lain. Karena apa? Karena fardu. Tuftahu fi abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Jadi ketika bulan Ramadan itu pintu-pintu langit itu dipun bika semuanya. Artinya apa? Artinya keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah niku gampil medalipun. Gampil turunnya. Bapak Ibu rahmati Allah, perlu diketahui langit niku wonten pintune. Ada pintunya. Nggih. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau misalkan ada kajian Isra Mi'raj, niku mesti ada satu kisah yang selalu diceritakan ya. Ketika Rasul Mi'raj ke atas langit, di langit pertama ada gerbangnya. Ditanya sama para malaikat penjaga gerbang, siapa itu wahai Jibril? Ini Muhammad. Apakah dia seorang Rasul? Iya, dia seorang Rasul. Apakah dipanggil oleh Allah? Iya. Maka dibukalah pintu langit pertama, naik ke langit kedua, ketemu dengan di pintu langit pertama ketemu dengan Nabi Adam dan seterusnya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa langit itu punya pintu. Wonten pintu ini pun sampai ke pintu ketujuh itu ada. Nah, ketika di bulan Ramadan pintu-pintu tersebut dibuka. Niki sebagai gambaran, niki sebagai nopo bahasanipun gambaran bahwasannya rahmatnya Allah, ridhonya Allah itu betul-betul terbuka lebar di bulan Ramadan. Ya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Pintu-pintu jahim itu ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu setan. Ini sebetulnya ada yang mengatakan ini secara letterlek memang betul-betul dibelenggu, dirantai. Pintu-pintu neraka juga ditutup secara pasti. Tapi ada ulama yang mengatakan selain secara pasti, hadis ini juga menggambarkan bahwasanya di bulan Ramadan itu hamba Allah, umatnya Rasulullah itu diinginkan untuk banyak beribadah, bukan banyak bermaksiat. Karena apa? Karena faktor pendukung untuk bermaksiat itu dikurangi sama Allah. Bahasanya ngoten. Sebab bermaksiatnya dikurangi oleh Allah. Apa? Pintu jahimnya ditutup, setannya dibelenggu. Maka sebetulnya di sini Allah ingin menginginkan para hambanya untuk saged banyak beribadah, bukan banyak bermaksiat. Nah, nanti ada pertanyaan, kok bisa ada yang masih maksiat di bulan Ramadan? Nah, niku pertanyaannya benten malih. Nanti kita mungkin lain bahasnya di lain waktu. Ini kita sedang membahas tentang persiapan bulan Ramadan. Wa tuqladu maradatu syayatin. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin.
di dalam bulan Ramadan itu ada lailah, ada salah satu malam khairun min alfi syahr, yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di situ keutamaan yang kedua adalah adanya Lailatul Qadar. Malam yang dimana kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Ibadah di dalamnya 1 kali, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada yang mengatakan maksudnya dilipat gandakan 1000 kalinya dan sebagainya. Ya. Man hurima khairaha faqad hurima. Ya. Maka sungguh dia terhalang, maka siapa yang terhalang mendapatkan kebaikannya, maka dia telah terhalang. Ini di sini maksudnya Rasulullah apa ngendika bahwasanya ketika orang tidak memanfaatkan Ramadan dengan baik, ya eman-eman, ngoten bahasane ngoten. Eman-eman karena keutamaan yang luar biasa. Nih. Apalagi kalau bisa menemukan atau bisa menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar. Maka ini sangat luar biasa. Bapak Ibu dan mati Allah, ini keutamaan yang pertama adalah karena Ramadan itu sayyidus syahr, tuannya para bulan yang lain. Bulan yang paling utama, bahkan dari 4 bulan suci tadi, Ramadan itu yang paling mulia. Yang kedua adalah Ramadan niko adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Di banyak ayat Al-Baqarah ayat 182 di situ, dan mungkin di surat Al-Qadr Bapak Ibu sudah hafal. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinahu minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzal, sesungguhnya telah diturunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu ada di mana? Bulan Ramadan. Maka inilah kemuliaan dari Ramadan ini, karena bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau memperhatikan setiap hal yang bersinggungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Cobi, ya, siapa saja yang bersinggungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, menjadi bulan yang paling mulia. Jibril yang membawa Al-Quran dari Allah ke Rasulullah menjadi malaikat yang paling mulia. Rasulullah Muhammad SAW yang diwahyukan kepadanya Al-Quran menjadi Rasul yang paling mulia. Maka ini menandakan bahwa ketika kita betul-betul dekat dengan Al-Quran, maka kita bisa menjadi umat yang mulia. Nah, salah satu yang dijadikan mulia oleh Al-Quran adalah bulan Ramadan ini kok. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, niki wonten kathah pendapat nih. Nek unzila niku, nek bahasanya unzila, anzala, yanzilu, niku maknanya adalah diturunkan Al-Quran secara keseluruhan nih. Berarti dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Sedangkan dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu nazala, berangsur-angsur, setunggal-setunggal, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, atau 1 surat dan sebagainya. Nah, ini pendapat yang lain. Tapi yang jelas bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, ya, dan menjadi syahrul Quran yang menjadikan Ramadan itu menjadi mulia. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang menjadikan Ramadan itu mulia karena di bulan Ramadan pahalanya itu double, dilipat gandakan. Pahala yang sudah berlipat ganda ketika di hari-hari biasa, maka semakin dilipat gandakan lagi ketika di bulan Ramadan. Allah berfirman
bahwasannya satu kebaikan itu ibaratkan satu butir, satu bulir biji yang menumbuhkan sebuah tanaman. Ya. Min kulli kemudian dari satu tanaman ini tumbuhlah 7 cabang. Min kulli sumbulatin mi'ata habbah, dari satu cabang itu tumbuh 100 biji. Maka satu kebaikan niku kinten-kinten nek dikali-kalikan nggih. Kalau dietang-etang niku satu kebaikan itu setara dengan 700 kebaikan. Di bulan Ramadan ditambah lagi, dikalikan lagi. Bahkan tidak ada keterangan yang pasti berapa kali, tapi yang pasti tidak hanya 2 kali. Misalkan tadi kita melakukan satu kebaikan, pahala niku 700 nggih, 700 nggih. Maka di bulan Ramadan jadi 1400. Tapi niku mboten mesti. Kadang bisa dikali 2, kadang bisa dikali 3, kadang bisa dikali 4 dan seterusnya. Bahkan kalau kita bisa melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya bahkan dikali 1000. Pun pinten niku. Itu hanya melakukan satu kebaikan. Kalau kebaikannya banyak, maka berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan? Maka sungguh sia-sia, rugi orang-orang yang tidak memanfaatkan Ramadan, tidak mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira ada 4 hal yang harus kita siapkan ketika kita masuki bulan Ramadan. Menurut edaran dari Muhammadiyah menika, insyaallah kita masuk Ramadan niku di tanggal 18 Februari. 18 Februari. Hari ini sudah tanggal 8, berarti 10 hari lagi. Nah, 10 hari ini kok cepat pasti, sudah pasti cepat insyaallah. Mohon Bapak Ibu nanti namu lenggah tiba-tiba nanti sudah jam 7:30. Wah, nanti kundur sudah jam 9 ya, dan sebagainya. Sangat cepat waktunya. Jadi kalau ini tidak disiapkan dari sekarang, nggih, keteteran manggih. Ada 4 persiapan. Yang pertama adalah ruhiyah. Ruh kita disiapkan, mental kita, kejiwaan kita disiapkan. Kemudian ilmiah, ilmu kita disiapkan. Amaliyah, rencana amal yang dilakukan di bulan Ramadan disiapkan. Kemudian jasadiah juga disiapkan. Ini 4 persiapannya kira-kira. Karena sebetulnya para ulama mengatakan ya sebetulnya ruhiyah aja cukup, karena badan yang lemah niku bisa kalah dengan iman yang kuat kadang ngoten. Tapi tentu saja mempersiapkan 4 ini juga penting. Bapak rahmati Allah, yang pertama yang harus kita siapkan, yang paling utama, yang betul-betul harus kita siapkan adalah ruhiyah kita. Mental kita, ya, roh kita, jiwa kita agar siap mempersiapkan, agar siap menghadapi Ramadan. Nah, dalam mempersiapkan ruhiyah, maka yang paling pertama yang harus dilakukan adalah menata niat, Bapak Ibu sekalian. Niat menika adalah langkah awal ibadah. Sebuah niat niku pasti akan menentukan arah ibadahnya itu mau kemana, untuk siapa, dan akan khusyuk atau tidak. Maka dalam fikih niku nggih, ibadah-ibadah niku pasti rukun paling pertamanya niku napa? Niat. Niat dulu. Salat niku rukun paling pertama sebelum takbiratul ihram niku napa? Niat. Artinya apa? Artinya memantapkan hati. Jadi Bapak Ibu salat niku ketika mau salat, kalau makmum nunggu imamnya takbiratul ihram sambil mantapkan hati, aku arep salat luhur, arep salat maghrib dan sebagainya.
Ya. Maka kemudian setelah mantap hatinya baru takbiratul ihram. Allahu akbar. Begitu pun dengan puasa. Puasa pun juga harus ditata niatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Innal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Kurang besar napa mboten iki? Ketinggal napa mboten? Mboten. Saya besarkan ya. Inna a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan niko tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan dalam amalan tersebut. Artinya apa? Ketika niat kita lurus untuk lillahi ta'ala, maka yang kita dapatkan adalah pahala dari Allah SWT, keridhaan dari Allah SWT. Tapi kalau kita niat kita mboten lurus, belok-belok, sholat misalkan niatipun kagem ben dianggep soleh misalkan. Nek kula nggih pun soleh tenan niku, karena nama saya Ilham Gofar, solehan pun soleh gitu. Mboten pengen soleh pun soleh gitu. Karena ada solehannya. Misalkan sholat untuk mengharapkan dianggap soleh misalkan. Nah, itu niatnya sudah tidak lurus. Karena di situ ada unsur riya. Kita infak, niatnya tidak ditata. Ya. Niatnya untuk ben dianggap dermawan, maka itu yang didapatkan. Maka kemudian di kalimat hadis selanjutnya Rasul ngendika, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi." Maka barang siapa yang hijrahnya, yang amalannya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yunkihuha, nih lanjutan ini. Yusibuha, dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tapi siapa yang hijrahnya itu, yang amalannya itu untuk dunia dan seisinya, atau mungkin untuk perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka yang dia dapatkan nggih hanya itu saja. Maka ketika kita niatkan amalan-amalan, niatkan puasa hanya untuk dunia saja, nggih niku yang didapatkan. Ramadan puasa ngedur 1 bulan 29 atau 30 hari, kok niatnya namung gugurke kewajiban, yang didapat ya itu saja. Maka perbaiki niat kita untuk melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan menika tidak hanya untuk gugurkan kewajiban, ampun, eman-eman nggih. Eman-eman, siang hari kita berhaus-haus, berlapar-lapar, kok ming entuk gugurke kewajiban tok. Ya diniatkan untuk yang lain, untuk lillahi ta'ala yang paling pasti. Itu. Maka menata iman itu adalah hal yang paling pertama untuk mempersiapkan ruhiyah kita, mempersiapkan mental kita, kejiwaan kita, keimanan kita untuk kemudian masuki bulan Ramadan. Yang kedua adalah menyiapkan iman. Menyiapkan iman menika, ya, para ulama mengatakan iman niko bisa lebih meningkat karena banyak bertakorup, banyak dekat-dekat dengan Allah, banyak bertakorup, mendekatkan diri kepada Allah. Tentu saja takorup ilallahnya ini, mendekatkan
diri kepada Allah ini adalah dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ampun damel-damel piyambak. Ampun napa kreatif ngoten nggih. Ini ulama mewanti-wanti, Rasul juga mewanti-wanti. Nek ngibadah niku ampun kreatif. Dalam urusan ibadah jangan kreatif. Nek urusan muamalah, monggo kreatif. Muamalah niku misalkan apa? Misalkan misalkan apa? Jual beli. Nah, mau kreatif, mau live nopo nek bahasa niki jual di Instagram atau di mana, monggo. Promosine kados napa mawon monggo. Asalkan tidak dengan hal-hal yang haram. Boleh. Tapi kalau dalam ibadah Rasul mewanti-wanti ampun kreatif. Tentu saja amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Takorubnya dengan apa? Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsi. Bapak Ibu rahmati Allah, hadis qudsi menika nggih, hadis qudsi. Ini adalah niki mboten bagian dari Al-Qur'an, tapi Allah niku berfirman langsung kepada Rasulullah ya. Dengan maknanya mawon kemudian dibahasake oleh Rasulullah sendiri. Jadi bahasannya niku bahasanipun Rasulullah. Benten dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an niku bahasanipun, maknanipun niku nggih dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim niku nggih saking Allah niku bismillahirrahmanirrahim kados ngoten niku. Nggih, waosanipun ngoten niku, maknanipun nggih ngoten niku, sami. Tapi kalau hadis qudsi itu maknanya itu yang diwahyukan hanya maknanya saja, maksudnya mawon. Sedangkan bahasanya adalah bahasanya Rasulullah. Nah, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu ngendika bahwasannya takarub kepada Allah itu mudah. Salah satu caranya adalah apa? Menjalankan yang fardu. Pun istiqomah dengan yang fardu. Itu takarub kepada Allah. Cara paling mudahnya itu. Ya. Kita menjaga sholat 5 waktu kita, niko sampun cara paling mudah untuk takarub, untuk mendekatkan diri. Cobi sak menika. Salat 5 waktu niku setiap saat kita lakukan. Pagi wonten, siang wonten, sonten wonten. Petang hari ada, malam hari juga ada. Bayangkan. Berarti apa? Setiap hari, satu hari satu malam niku kita disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah terus niku. Itu baru salat, belum puasa, belum zakatnya. Maka menjalankan yang fardu itu adalah salah satu takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Allah kemudian berfirman, hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Maka setelah fardunya selesai, fardunya istiqomah, ditambah dengan ibadah sunnah, maka Allah semakin mencintainya, kata Allah ini. Ini Allah sendiri yang ngendika. Hadisnya sahih. Salat ditambah salat rawatib dan sebagainya, salat duha, salat malam dan sebagainya, maka Allah akan semakin mencintainya. Maka Allah, bila aku telah mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mata kita itu tidak kita gunakan kecuali untuk Allah. Tangan kita tidak kita gunakan kecuali untuk Allah dan seterusnya dan seterusnya. Di akhir Allah ngendika, bila ia minta kepadaku, aku pun pasti memberinya, itu kata Allah. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an Allah itu berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku itu bertanya ya, atau meminta kepadaku, inni qarib, kata Allah, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan setiap doa jika dia mau berdoa kepadaku. Artinya Allah niku pasti mengabulkan doa-doa kita jika kita mau berdoa kepada Allah.
Tapi gitu saja fairan gitu, napa istilahnya, adil gitu bahasanya gitu. Pengen dikabulkan doanya tapi masih makan yang haram, masih pakai yang haram, sholat fardu pun fardu tidak istiqomah. Ya mau berharap apa? Mau berharap doanya dikabulkan gitu, radi aneh ngoten nggih. Radi aneh. Nah, maka ini menyiapkan iman dengan taqarrub ilallah, dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan amalan-amalan fardu, dengan amalan-amalan sunnah, ya, yang Rasulullah ajarkan, yang Allah perintahkan. Selain itu, ya, untuk menyiapkan iman itu juga dengan apa? Dengan selalu memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Tapi hormati Allah, dalam sebuah hadis yang lain, Allah itu berfirman juga dalam hadis qudsi yang lain, ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan nahar, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu berbuat dosa malam dan siang. Allah tahu itu. Kita ini sukanya bermaksiat itu selalu, setiap pagi dan malam selalu bermaksiat. Wa ana aghfirud dzunuba jami'an, tapi aku Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, maka akan aku ampuni kamu. Maka artinya apa? Adalah bertobat kepada Allah. Dan inilah yang dilakukan juga oleh para sahabat-sahabat, para ulama-ulama ketika masuk di bulan Ramadan. Ketika mau masuk ke bulan Ramadan adalah banyak bertobat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Okay. Mungkin saja kita banyak melakukan kesalahan kepada tetangga kita, maka kita mintakan maaf. Maka niki pendapat kula mawon nggih, pendapat saya saja. Teng Jawi niku ada adat namanya padusan. Napa? Mandi besar ya, mandi besar sebelum Ramadan. Jangan-jangan padusan niku sebetulnya maknane niku napa? Membersihkan diri, membersihkan hati. Kon tobat maksudnya niku. Dawi tobat, dawi minta maaf kalau punya kesalahan sebelum masuk bulan Ramadan niku. Jangan-jangan seperti itu. Tapi kemudian dimaknai karena namanya padusan, ya akhirnya dimaknai cuma mandi besarnya tok. Padahal mungkin maknanya dulu bisa jadi para ulama-ulama di Jawa niku pengennya masyarakat Islam saat itu ya pengennya bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi sejatinya yang paling pas niku maaf-maafan nggih sebelum Ramadan, boten di akhir Ramadan. Di Idul Fitri niku nggih pas, tapi yang lebih pas adalah di sebelum Ramadan. Ya. Karena apa? Karena itulah yang menyebabkan kita siap ruhaninya. Bapak Ibu yang Allah, yang kemudian yang selanjutnya adalah yang kita siapkan adalah ilmiah, ilmu. Setelah imannya sudah kita siapkan, niatnya sudah kita tata, imannya sudah kita pupuk dengan amalan fardu, dengan istiqomah mengerjakan amalan fardu dan sunnah, dan banyak-banyak beristighfar, maka yang selanjutnya adalah ilmu. Kita siapkan ilmunya. Jangan sampai kita masuk Ramadan itu kita ngambang, mengalir saja. Ya ampun. Kita pelajari ilmunya, pelajari ilmu-ilmu tentang Ramadan, tentang puasa di bulan Ramadan. Faedahnya nopo, syaratnya puasa itu apa, rukun-rukunnya apa, pembatal-pembatal puasanya apa, penyebab-penyebab amalan puasa tidak diterima niku nopo mawon, itu kita pelajari. Faedahnya puasa Ramadan ini kenapa Bapak Ibu sekalian? Berarti ada tanya, faedahnya, keutamaannya puasa di bulan Ramadan ini kenapa? Nih yang ada pertanyaan seperti itu, mesti Bapak Ibu bingung nih. Padahal hadisnya hafal nih Bapak Ibu sekalian.
Nah, coba nggih. Man soma Ramadana. Ada yang jawab itu. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, itu keutamaannya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban dengan atas dasar iman dan lillahi ta'ala, wahtisaban itu berserah diri kepada Allah, ghufira lahu, maka diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi, ya, dosa-dosa yang sudah lapor dan yang akan datang. Ini faedahnya. Salah satu keutamaannya puasa di bulan Ramadan yaitu. Ini kita pelajari. Faedah yang lain apa? Banyak faedahnya yang lain. Tentu saja, karena selain itu Ramadan itu juga adalah kewajiban, maka kita harus melaksanakannya. Syarat puasa napa mawon Bapak Ibu? Syaratipun apa? Islam, gitu jelas. Mboten wonten selain muslim mboten ada yang puasa ya, gitu. Islam, balik, nggih, berakal. Balik niku napa? Balik niku sampun masuk usia dewasa. Masuk usia dewasa niku balik. Anak-anak dereng wajib. Balik niku usianya berapa? Kalau Imam Syafi'i membatasi, nek misalkan sampai usia ini kok belum mimpi basah atau haid, sudah dianggap balik. Usia berapa? 15 tahun itu kalau kita Imam Syafi'i. Meskipun usianya udah 15 tahun, kalau dia belum balik, belum haid atau belum mimpi basah, maka tetap dianggap balik. Tuh. Yang ketiga, berakal. Berakal niku napa? Berakal niku berarti nggih saged sehat akalnya. Maka orang yang tidak sehat akalnya, ya, majnun, gila, itu tidak wajib berpuasa. Itu ya. Kemudian yang keempat, napa? Syaratnya napa? Bingung nih, yang udah keempat pun bingung nih. Apa ya syaratnya gitu. Yang keempat itu adalah mampu berpuasa. Ini mampu yang berpuasa. Artinya dia tidak dalam keadaan sakit berat atau dalam keadaan tua yang sangat rentan, misalkan yang dia menyebabkan tidak mampu untuk berpuasa atau safar dan sebagainya. Maka ini syarat-syarat puasa. Pun niku nanti pembahasan lanjutannya mungkin ada kajian tersendiri nggih. Rukun-rukunnya. Bapak Ibu, rukun ibu apa? Rukun puasa. Niat ya jelas. Terus kalau sholat itu kan rukunipun niat, takbiratul ihram, ruku' dan seterusnya. Kalau puasa niat, suci nek mboten suci mboten kedah poso. Oh wanita hadas nggih. Tidak kalau wanita berarti tidak dalam keadaan haid dan sebagainya. Tapi rukunnya niku sebetulnya puasa niku kalau digaris besarkan hanya dua. Niat sama apa? Menahan diri dari nafsu syahwat di siang hari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sudah niku mawon. Artinya sejak terbit fajar, subuh datang sampai matahari terbenam, boten pareng harus menahan diri dari syahwat. Syahwat perut, syahwat kemaluan. Syahwat perut, makan dan minum, syahwat kemaluan adalah berhubungan dengan suami atau istrinya. Boten pareng. Harus ditahan. Pun niku rukunnya itu hanya dua itu aja. Ya, ampun bingung malah ya. Jangan bingung. Nek suci apakah menjadi rukun? Mboten. Suci dari hadas mboten. Tidak jadi rukun. Kenapa? Mungkin nek suci dari hadas kok jadi rukun puasa, pas tengah-tengah poso ngentut batal puasanipun.
Ya, maka tidak menjadi syarat ataupun rukun dalam puasa. Pembatal-pembatalnya itu pelajari juga. Penyebab amalan puasa diterima. Ya, penyebab poso niku namung poso mawon, hanya lapar dan haus saja apa? Nah, juga harus dipelajari. Nggih. Sak menika napa informasi niku gampil misalkan. Buka YouTube, tulis pembatal puasa. Niku kantun milih ustadzipun sinten niku. Nek kula mboten wonten nggih. Ada tuh Ustaz Adi Hidayat ada, Ustaz Buya Yahya ada, Abdul Somad ada, sebut pados insyaallah bisa. Atau kalau mau lebih enak lagi nggih, besok ketika Ramadan insyaallah ada itu yang ceramah pembatal puasa apa. Penyebab amalan puasa tidak diterima apa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu tentang Lailatul Qadar itu juga harus dikuasai. Ilmunya apa? Ilmunya adalah bahwasannya Lailatul Qadar itu harus disiapkan dengan baik, iktikaf. Ya, pertanda-pertandanya. Meskipun pertanda-pertanda Lailatul Qadar niku nggih Bapak Ibu sekalian, niku mboten pas hari malam Lailatul Qadarnya, tapi besok harinya. Jadi nggih, ampun terpaku dengan tanda-tanda Lailatul Qadar nggih. Karena menurut ulama yang mengatakan kalau malam Lailatul Qadar itu paginya itu Rasulullah ini ngendika paginya itu matahari tidak bersinar terlalu terang, nggak panas sekali, udaranya sejuk dan sebagainya. Itu peristiwa di pagi harinya, mboten pas sebelum Lailatul Qadar. Jadi nggih radi percuma sebetulnya, tapi nggih mboten napa-napa. Gitu. Ya perlu kita siapkan apa? Ya berarti ilmu gimana iktikafnya Lailatul Qadar niku datangnya di malam-malam apa dan sebagainya. Nah, itu juga harus kita siapkan. Karena maneman ya, kata Rasulullah, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi sami." Ya, selain 1000 tahun 1000 bulan pahala plus juga mengampuni segala dosanya. Bapak hormati Allah, yang selanjutnya setelah ilmu niku amaliyah disiapkan. Nopo? Rencana, planning untuk beramal, amalan-amalan di bulan Ramadan disiapkan. Misalkan apa? Qiraatul Quran disiapkan niku. Pengen khatam 1 juz dalam 1 bulan disiapkan, berarti saya 1 hari harus 1 juz. 1 juz niku wonten 10 lembar, kinten-kinten nggih, kira-kira 10 lembar. Berarti nek dibagi 5 setelah sholat fardu, saya berarti harus baca 2 lembar setiap habis sholat fardu. Nah, niku insyaallah nek kalau istiqomah maka 1 bulan khatam 1 kali. Nek mau khatam 2 kali nggih ditang melih mengki pripun, di planning, direncanakan. Kemudian sholat lail, traweh direncanakan juga mau trawehnya di mana, ya. Kemudian jangan sampai terlambat, ya. Sholat isya-nya juga berjamaah juga, ya. Ampun namung traweh wis mulai durung. Oh urung isya-isyaan, oh ya wis tak ning omah sik. Ya ampun. Datanglah dari sebelum sholat isya, ikut sholat isya dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir yang disiapkan adalah jasadiyah, jasad jasmani. Karena apa? Karena puasa niku Bapak Ibu sekalian adalah ibadah jasmaniyah. Dan Ramadan niku maraton ibadah. Paginya kita, siangnya kita puasa, malamnya kita qiyamul lail, di sela-selanya kita qiraatul Quran. Maka kalau jasadnya mboten sehat, maka kita tidak bisa maksimal dalam melaksanakan Ramadan ini. Nggih. Jadi ada Rasulullah SAW bersabda, nih hadisnya tadi sudah saya sebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siangnya kita puasa, faedahnya menika. Malamnya kita qiyamul lail, faedahnya apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi.
siangnya kita puasa, malamnya kita sholat malam, maka ghufira ma taqaddama min dzanbi, kita diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang sudah berlalu. Nah, semakin banyak itu diampuni. Maka disiapkan jasadiahnya. Ngunjuk madu, ngunjuk suplemen yang menguatkan fisik ya. Ketika di bulan Ramadan, jangan banyak yang manis-manis misalkan. Ampun kalap kalau berbuka, ampun kalap kalau sahur. Nah, itu salah satu dalam mempersiapkan jasad dia kita. Biar kuat, biar maksimal dalam berpuasa dan melaksanakan amalan-amalan puasa. Bapak hormati Allah, ini yang bisa kami sampaikan tentang persiapan bulan Ramadan, dan semoga Ramadan ini kita bisa betul-betul melaksanakan dengan baik. Dan ini memang persiapan-persiapan ini sudah diajarkan dari sejak salafus saleh, sejak dari sahabat. Para sahabat itu kalau mempersiapkan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, niku persiapannya 6 bulan sebelum Ramadan. Para ulama mengatakan kalau para sahabat niku sudah 6 bulan menjelang Ramadan, itu mereka sudah berdoa, sudah siap-siap saja. Nah, kalau standarnya sahabat, kita sekarang ini baru persiapan, telat gitu. Nah, maka kita harus mempersiapkan dengan baik. Karena ulama mengatakan Rajab niku adalah bulan menanam, Sya'ban bulan memupuk, Ramadan adalah bulan panennya. Maka semoga nanti di bulan Ramadan kita betul-betul panen, ya, panen untuk banyak beribadah, panen pahala, karena kita di bulan Sya'ban ini sudah persiapan dengan baik untuk menyambut Ramadan. Semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan kita. Semoga Allah memudahkan langkah kita kepada bulan Ramadan, dan semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan yang penuh kemuliaan, diistiqomahkan dalam beribadah hingga Ramadan berakhir. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.